Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur Engkau kumpulkan kami di tempat ini pada malam hari ini Tuhan. Semua karena kasih penyertaan Engkau dari pagi hingga malam ini. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila setiap apa yang disampaikan hamba-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Yesus. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat dan takut akan Kau. Kami mau menjadi anak-anak pelaku firman-Mu Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai lagi semakin hari semakin lebih lagi dalam pelayanan, dalam keluarganya. Berkati selalu dengan damai sukacita yang melimpah datang dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Bila ada kuasa-kuasa roh-roh jahat ini mengganggu, kami bersatu hati, kami tengking hanya di jalan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau memimpin Tuhan ibadah ini sampai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kananmu, kamu hebat. Kamu hebat. Ya. Kenapa hebat? Karena kita sudah menyempatkan waktu kita untuk mencari Tuhan. Amin. Kemarin 2 kali ini saya khotbah tentang apa temanya? 3P. Apa 3P itu? B3 itu apa? Pertama, berbuah. Kedua, oke. Hari ini berguna. Udah seri keberapa nih? 1, 2, 3. Oke, berguna. Arti berguna itu apa kira-kira? Ada gunanya. Ini bermanfaat. Baju berguna nggak? Untuk apa? Menutupi tubuh. Sepatu berguna? Jam tangan berguna? Handphone berguna? Berguna ya. Artinya dia mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang mendatangkan manfaat, kebaikan, dan keuntungan, itulah yang disebut berguna. Tetapi kalau sesuatu merugikan, contohnya apa kira-kira yang suka nempel di pohon, benalu, itu berguna nggak? Nggak, itu justru apa? Nah itu dia. Nah hari ini saya akan bawa tema berguna. Dan mungkin kita semua kaget loh, kenapa Om Diri pakai baju putih, apa mau perjamuan kudus? Enggak, saya itu disuruh sama Cakri itu siapa ya? Ketua KPPS pokoknya di sini, karena saya juga sebagai terlibat di dalam pemilihan umum, jadi KPPS sekaligus ketua KPPS, tapi sekaligus juga dia minta sama saya, Bapak ini rohaniawan pendeta. Iya betul, saya pendeta. Bapak bisa tolong sumpahin janji setia supaya tidak supaya tetap netral begitu. Oke, selalu Pak. Tapi saya kan juga anggotanya juga yang harus disumpah. Ya nggak apa-apa Pak, sambil minum air. Ya seperti itu. Ya, jadi habis ini saya akan bukan terbang, langsung naik motor, langsung ke kelurahan. Saya kenapa lakukan hal-hal seperti ini? Saya itu berbuah, berguna, dan berfungsi. Ya, setidaknya dengan mereka kenal saya, ada pepatah kan, mengatakan tidak kenal, maka kalau sudah kenal, belum tentu. Belum tentu gimana dulu? Masa kenalnya harus punya tingkah laku yang baik. Kenal waktu kita tahu seseorang itu berguna, baru dia sayang. Waktu kita berkenalan, terus kita lihat orang itu berbuah, kita sayang. Nah kalau dia jadi parasit, tetap disayang apa enggak? Enggak. Oke, kalau begitu manusia berguna itu apa? Manusia berguna adalah manusia yang hidupnya mempunyai nilai dan manfaat. Pertama, bagi dirinya sendiri. Kedua, bagi orang lain. Makanya hukum Allah kasih yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti. Jadi ingin mengasihi orang lain, pertama kali harus bisa mengasihi diri sendiri. Artinya mempunyai nilai.
Simpelnya aja, merawat diri sendiri, mandi, makan. Siapa di sini mandi harus disuruh orang tua? Kalau nggak disuruh nggak mandi. Ada? Ada di sini yang makan aja harus disuruh. Wah, itu namanya dia tidak mengasihi dirinya sendiri, apalagi mengasihi orang lain. Nah, kalau begitu anak Tuhan yang berguna adalah anak Tuhan yang bagaimana? Anak Tuhan yang mempunyai tujuan hidup. Kira-kira Tuhan itu menciptakan kita, diciptakan untuk apa? Makan dan tidur dan mati, atau bagaimana? Betul nggak? Makan, tidur, tua, mati. Betul begitu? Atau bagaimana? Kita diciptakan untuk apa? Diciptakan untuk main Mobile Legend, sama. Diciptakan untuk cangkruan atau main judi online. Apa? Diciptakan untuk melayani Tuhan. Siapa dulu yang diciptakan? Lucifer dulu atau manusia dulu? Lucifer. Kemudian Lucifer apa? Jatuh dalam. Kemudian manusia diciptakan. Artinya Lucifer itu atau dalam bahasa aslinya hello. Makanya kita bilang haleluya, dengan halel itu malaikat pemuji Tuhan. Halel, pujilah Tuhan. Manusia diciptakan menggantikan fungsi Lucifer untuk sebagai manusia yang bisa apa? Menyembah Tuhan. Makanya kita dengan bagaimanapun manusia itu kodratnya, kalaupun manusia itu tidak kenal Tuhan Yesus, tapi manusia itu punya bakat dari lahir. Begitu dia jebrol tanpa diajari tentang apa, dia tuh ingin hidupnya menyembah sesuatu. Benar kan? Benar kan? Makanya ada lahirlah banyak agama. Karena memang didesain manusia itu begitu lahir, dia tuh punya pemikiran, wah saya ini punya Tuhan, saya harus menyembah. Tetapi mereka belum tentu tahu menyembah Tuhan yang mana. Nah itu dia. Kemudian yang kedua, anak Tuhan yang berguna adalah menurut Matius 28 ayat 19, bagaimana? Jadikan semua bangsa apa? Murid. Nah ini artinya kita harus menjadi saksi. Nah kita lihat dulu, langsung saja ya, cepat. Apa saja yang menurut Alkitab manusia tidak berguna? Siap ya? Oke, siap. Manusia tidak berguna adalah menurut Alkitab ya. Mari buka Amsal 32. Amsal 32 ayat 2. Sudah ketemu? Kenapa masih cari Amsal 32? Amsal cuma sampai 31. Nah itu. Yuk ketahuan ya. Ayo katakan kiri kanan, jangan ngelamun. Sebenarnya saya mau menyindir Amsal yang ada 31, tapi saya lihat ada juga yang nggak bawa Alkitab. Ya sudahlah Pak, lah ya. Masih mending salah daripada nggak bawa ya. Ini beneran Amsal 10. Ya, jangan melamun. Oke, amin. Menurut Alkitab yang tidak berguna adalah Amsal 10 ayat yang kedua. Kita baca 1, 2, 3. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang. Yang pertama firman Tuhan berkata, harta yang diperoleh dari kefasikan. Nah kita pelajari, ternyata fasik itu dalam bahasa aslinya resha. Itu adalah kejahatan. Apa? Tidak adil. Adalah kelaliman, semena-mena. Maksudnya adalah harta benda yang diperoleh dengan cara kejahatan, dengan cara tidak adil, kelaliman, semena-mena, itu dikatakan menjadi tidak berguna. Jadi harta bendanya itu akan menjadi sia-sia. Jadi maksudnya secara gampangnya, ini harta ini atau berkat ini kita harus peroleh dengan cara yang halal. Katakan halal.
ketika memperoleh caranya yang enggak baik, entah itu mencuri, entah itu memeras. Kemarin waktu ngurus surat mau BPJS ke institusi tertentu, sama gitu, mau keluarin surat, saya bantu gitu, tapi tetap harus keluar. Saya katakan itu lalim, di semena-mena, karena punya kekuasaan. Harta yang diperoleh dengan cara begitu, itu sia-sia. Ini firman Tuhan. Katakan kiri kanan, jangan fasik. Ya, jangan fasik. Apa jangan fasik itu? Memperoleh harta dengan hasil kejahatan, tidak adil, kelaliman, semena-mena, memeras dan segala macam. Contohnya di dalam Alkitab kemarin yang pendek, siapa di dalam Alkitab? Sakius. Itu harusnya misalnya 2%, dia peras harus 20%. Nah, sisanya dia ambil buat dirinya sendiri. Yang kedua, secara cepat, Amsal 16 ayat yang ke-27. Apa yang tidak berguna menurut Alkitab? Sampai 28. Amsal 16 ayat 27 sampai 28. Proyektor lagi dibetulin, jadi kita buka Alkitab, kita masing-masing Alkitab. Ayat 27. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Ayat 28, baca 1, 2, 3. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemikirlah menceraikan sahabatnya hati. Menurut Alkitab, orang yang tidak berguna dijelasin justru di ayat 28. Orang yang suka apa? Curang. Orang yang suka apa? Bertengkar. Orang yang suka apa? Memfitnah. Itu menurut Alkitab, kita sedang melakukan yang tidak berguna. Percayalah, kalau Alkitab berkata itu tidak berguna dan kemudian kita lakukan, maka hasilnya tidak ada, menjadi sia-sia. Misalnya kita memperoleh berkat, berkat saya banyak, tetapi dari hasil curang, bocor. Seringkali ada pepatah sering bilang ke saya, itu dapat duit panas. Pernah dengar? Duit panas, emang duitnya dibakar. Arti duit panas adalah itu, menang judi lah, apa segala macam, dari hasil yang gak baik. Nanti uang ini namanya duit panas. Gak usah lihat di Alkitab, tanya aja orang-orang tua di sekitar kita. Uang panas itu artinya cepat menguap. Entah larinya, padahal udah diirit-irit, larinya nggak sakit lah, nggak hilang-hilangan ini itulah. Jadi hartanya banyak, hasilnya banyak, tapi itu seperti kalau kantong bolong, hilang terus. Jadi kerja mati-matian, hasilnya nol. Katakan kiri kanan, jangan curang. Bibirnya mengeluarkan fitnah. Tuh, lihat. Yang ketiga, secara cepat. Menurut Alkitab, yang tidak berguna adalah Matius 25 ayat 30. Coba kita baca 1, 2, 3. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Loh, mana Pak? Maksudnya apa? Lihat, perikopnya judulnya tentang apa? Perumpamaan tentang apa? Talenta. Kita tahu ada berapa? 3 macam jenis. Yang pertama dikasih berapa? 5. Yang kedua dikasih 2. Yang ketiga dikasih 1. Yang 5 jadi 10. Yang 2 jadi, yang 1 jadi 1. Dia tidak kerjakan ini, jangan ribut.
Dia tidak kerjakan yang satu ini, padahal talentanya cuma satu, tapi dia tidak kerjakan. Artinya apa? Menurut Alkitab, orang yang tidak berguna adalah orang yang sudah dikasih Tuhan talenta, tetapi dia tidak kerjakan, melipat gandakan. Ini contoh ya. Talenta saya satu tuh paling gampang. Semua orang pasti punya talenta satu ini. Anggaplah yang paling gampang itu apa? Doa. Ya sudah, berdoa aja, nggak cukup. Contohnya di dalam gereja, apa talentanya? Habis doa, dia penerima tamu. Penerima tamu mungkin ada persembahan, ada apa lagi? LCD, ada alat musik, ada apa lagi? Singer, ada apa lagi? WL, ada apa lagi? Tamborin. Ya boleh ibu-ibu tamborin juga. Mau lihat kayak di Pare, GPD Pare, itu ibu-ibu semua. Ada banyak jenis-jenis pelayanan. Ingat Bapak Ibu, menurut Alkitab, orang yang tidak berguna adalah orang yang tidak menjalankan talentanya. Talenta itu ada banyak. Di luar gereja ada talenta untuk memberi, talenta untuk mendoakan, talenta untuk membantu orang lain. Ingat, ibadah bukan hanya di gereja. Kita harus jadi terang di rumah, harus juga terang di tempat kita bekerja. Coba katakan kiri kananmu, kembangkan talenta. Ingat, yang belum pelayanan, ambil pelayanan di dalam gereja. Yang sudah satu, ambil dua. Yang sudah dua, ambil tiga. Selagi kita bisa manajemen dengan baik, kerjakan itu. Tapi kalau sudah sekapan hari itu stop pelayanan di sekolah minggu Rungkut, karena di sini sudah mulai susah ngatur jadwalnya, akhirnya saya bilang stop. Kebanyakan juga bentrok, itu nggak bisa, nggak baik. Jadi kita harus tahu kapasitas gelas kita udah sampai mana. Kalau sudah penuh, kita stop. Tapi kalau masih setengah, kita naikkan terus. Ingat, kita harus berguna untuk diri sendiri dan juga berguna untuk orang. Kita harus kembangkan talenta. Yang keempat, 1 Korintus 6 ayat 12. Secara cepat. 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Maksudnya apa? Ayat 13, kita baca 1, 2, 3. Nah udah, intinya ini apa? Ini mengenai tentang makanan. Sekali lagi, ini tentang makanan. Makanan apa yang dimaksud? Ini adalah makanan yang seringkali dipersembahkan kepada dewa. Nah zaman dulu, dewa-dewa itu mempersembahkan korban bakaran mereka, itu adalah binatang-binatang haram. Apa termasuknya? B2. Bukan kambing domba aja, B2. Itu yang biasa itu haram bagi mereka. Tetapi Rasul Paulus itu mau kasih tahu bahwa makanan itu nggak ada masalah. Maksudnya keselamatan itu tidak ada hubungannya dengan makanan. Kamu mau makan babi, nggak makan babi, itu nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Orang Kristen enggak juga wajib, oh saya Kristen, wajib makan babi. Nah yang enggak juga. Ingat, bagi kekristenan, makanan itu tidak sesuatu yang utama. Bahkan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Makanya kalau di acara pernikahan, baik di acara Natalan, acara ibadah kakek dan segala macam, besok lagi acara Natal, makanan itu tidak berguna. Katakan tidak berguna. Ini harus menjadi patokan. Kita datang ketemu Yesus, jangan
punya konsep pulang saya mau dapat makan. Karena Alkitab berkata makan apa? Ini bukan sesuatu yang berguna. Kalau sudah masuk, begitu diproses, keluar sudah selesai. Jadi kalau kita ada yang suka makan babi ataupun makan segala macam, ya silakan. Yang makan nggak boleh melarang yang tidak mau makan, yang tidak mau makan nggak boleh melarang yang makan. Karena biasanya nih, orang dari seberang, tetangga kita, saudara kita yang menjadi Kristen itu punya kebiasaan dari kecil nggak makan babi. Jadi begitu dia menjadi Kristen pun dia rasa babi itu nggak berguna buat dia. Ya sudah, kita yang orang Kristen, kamu orang Kristen berusaha jadi orang Kristen kalau nggak makan babi. Wah, jangan, itu nanti menjadi syak batu sandungan. Ingat, makanan bukan segala-galanya. Kalau begitu apa yang menjadi segala-galanya? Lanjut, yang berguna itu 1 Timotius 4 ayat 8. Nah ini lawannya 1 Timotius 4 ayat 8. Sampai ini dulu aja. Atau saya percepat. Ayo baca 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Apa yang berguna? 1, 2, 3. Latihan badani. Tetapi ibadah itu karena mengandung jadi yang berguna itu ibadahnya, bukan makanannya. Makanya kita bersyukur berapa tahun kemarin Tuhan uji kita waktu Natal dengan makanan. Tetapi kita pulang, kita mendapatkan berkat ilahi karena kita datang bukan untuk makanan. Amin. Kita datang untuk cari Tuhan. Apalagi yang tidak berguna menurut Alkitab, baca cepat ya. 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Sudah ketemu amin? Belum. Amin. 1, 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, lanjut. Dan tidak mempunyai kasih. Nah, jadi kalau kita sudah punya karunia pelayanan segala macam semuanya kita punya, membangkitkan orang mati, kita jadi hamba Tuhan, kita jadi pendeta, jadi pelayan, semuanya kita. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita tidak mempunyai kasih, maka semuanya adalah tidak berguna, dinilai oleh Tuhan nol. Terakhir, yang tidak berguna menurut Alkitab 2 Timotius 2 ayat 14. 2 Timotius 2 ayat 14. Amin. Baca 1, 2, 3. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Tuh, karena hal itu sama sekali tidak gak berguna. Coba katakan kiri kanan, jangan bersilat kata. Maksudnya apa? Ini lebih kepada begini loh. Lebih kepada tetangga kita. Misalnya tentang, Yesus itu apa ya? Yesus, kamu tuh nabi, iya begini-begini. Sudah, kita nggak usah terlalu banyak berdebat. Semakin kita berdebat, semakin mereka juga nggak akan bertobat, tapi mereka benci. Biarkan puas-puas mereka juga menjelek-jelekan. Tapi kalau mereka mau tanya, saya tanya dong, kenapa sih Tuhan kamu itu nggak mati? Menurut kitab saya, tapi menurut kamu kok mati? Nah, ketika mereka tanya, kita baru masuk Injil. Tapi selagi mereka mengkonter, mereka nyerang, kita nyerang balik, itu menjadi tidak berguna menurut Alkitab. Bersilat kata. Tapi ketika mereka bertanya, disitulah kita bisa menjawab. Amin. Tapi Pak, Tuhan saya dijelekan. Ingat, ketika Tuhan kita dijelekan, kita punya sikap yang baik, itu ada buahnya. Justru di situ kita dapat poin. Berbahagialah ketika Tuhan kita dihina. Engkau dapat poin. Itu tabungan untuk di hari
setelah kita meninggal. Oleh karena itu, sebagai yang terakhir, yang berguna adalah 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 3. Ini yang berguna. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Yang berguna adalah ternyata menurut Alkitab selain ibadah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan lihat. Yang berguna itu adalah kuasa ilahi. Apa itu kuasa ilahi? Ternyata dalam bahasa aslinya Theos, yaitu bahasa Inggrisnya Holy Spirit. Diterjemahkan di bahasa Indonesia, kuasa ilahi adalah Roh Kudus. Jadi justru yang berguna adalah ibadah, yang berguna adalah Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan. Biarlah malam hari ini kita sudah datang beribadah. Sebentar kita berdoa, kita cari Roh Kudus supaya seperti handphone kita dicas sampai penuh, supaya hidup kita menjadi berguna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita menyembah Tuhan.